Halo praktisi K3, ketemu lagi nih dengan Kak Cideni. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, halo. Kita di sini ada terlihat banyak sekali APD. Nah, APD yang kita bahas di video kali ini adalah terkait dengan safety helmet. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Nah, berbicara mengenai alat pelindung diri, ada regulasinya nih, Permenaker nomor 8 tahun 2010, alat pelindung diri. Ya, jadi Kementerian Ketenagakerjaan membuat standar yang ditentukan oleh atau distandarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah standar fungsi, ya, dan standar mengenai APD itu sendiri. Nah, yang diatur dalam APD ini mulai dari kepala, mata, muka, telinga, pernapasan, tangan, dan kaki. Semua dibahas, ya. Ada juga tambahan mengenai pelindung dari tubuh seperti pakaian kerja. Nah, kita akan bahas mengenai bagaimana sih memilih safety helmet yang cocok untuk di tempat kerja teman-teman semua. Nah, berbicara mengenai standar, Mediatama itu memiliki aplikasi yang sangat bagus sekali dan sangat efektif sekali untuk digunakan bagi teman-teman semua para praktisi K3. Ya, silakan diinstal melalui Play Store ataupun App Store. Jadi teman-teman, setelah install, teman-teman akan bisa masuk ke bagian regulasi K3, lalu masuk ke bagian Kemnaker RI, lalu pilih Peraturan Menteri Tenagakerja. Cari Permenaker nomor 8 tahun 2010 mengenai alat pelindung diri. Ini saya bacakan pengertian dari alat pelindung diri yang ada di regulasi tersebut di pasal 1. Alat pelindung diri atau dikenal dengan istilah APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Itu ya pengertian dari APD itu sendiri. Lalu tempat kerja itu apa sih Pak? Nih, tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. Ya, di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Nah, disinilah teman-teman semua, sebagai seorang praktisi K3 atau apalagi teman-teman semua sebagai seorang ahli K3, teman-teman harus tahu nih, APD mana sih yang cocok buat kita gunakan, sesuaikan dengan paparannya. Nah, regulasi ini memuat nih, apa saja fungsi-fungsi dari helm ini, safety helmet ini, sebagai pelindung kepala. Fungsi dari jenis alat pelindung diri berupa alat pelindung kepala, seperti helm ini, adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang, ya, atau meluncur di udara, ya, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik, mikroorganisme, dan suhu yang ekstrim. Nah, ini bagian dari pelindung kepala. Nah, jenis-jenisnya sendiri, ya, ini ya. Yang pertama, helm pengaman, safety helmet, ya, atau topi. Ini juga ada topi ya, atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut lainnya. Nah, kalau teman-teman di luaran sana melihat helm ini kok ada banyak sekali warnanya ya, Pak ya. Ada nggak, Pak, standar warna helm? Nah, di Indonesia khususnya ya, tidak ada menstandarkan di regulasinya, mau itu Permen, Kepmen, PP, nggak ada regulasi mengatur mengenai warna yang digunakan di tempat kerja teman-teman semua. Contoh misalkan warna helm merah identik dengan orang safety, warna helm putih identik dengan karyawan atau pekerja atau tamu.
Yang biru identik dengan mekanik. Nah, itu sebenarnya semua warna-warna ini distandarkan di internal perusahaan. Jadi pemerintah tidak menstandarkan mengenai standar warna ini, nggak ada. Jadi di internal perusahaan lah melalui prosedur alat pelindung diri. Nah, untuk membedakan-bedakan ini silakan buat standarnya. Ya, kalau mau standar universal atau standar yang biasa digunakan orang yang seperti saya sebutkan tadi, merah untuk safety, putih untuk karyawan atau tamu, biru untuk mekanik atau warna-warna yang lain. Nah, yang harus diperhatikan adalah fungsi atau pemilihan dari helm itu sendiri. Yang pertama, ya, teman-teman harus pastikan helm yang standar itu wajiblah yang ada chin strap-nya. Nih, chin strap. Ya. Pelindung dagunya. Jadi kalau dipakai pelindung dagu ini, chin strap ini tidak terbang gitu. Atau maksudnya misalkan terpleset tuh tidak langsung terbang gitu ya. Bukan terbang kayak gimana, bukan ya. Jadi tetap ada angin bisa melekat seperti ini. Jadi penting sekali memilih helm itu ada chin strap-nya. Ya. Yang kedua, ada yang namanya fast track-nya. Bisa menyesuaikan dari struktur tulang kepala pekerja. Jadi bisa diperketat lagi, ya. Yang berikutnya, kenyamanan di bagian tengah sini nih. Ini teman-teman. Saya pernah menggunakan helm yang tidak standar, ya. Ketika waktu saya audit itu, teman-teman, lucunya ya, pada saat saya audit itu, saya tahu tuh helm tuh nggak standar, ya. Tapi ya karena pada saat audit hanya helm itu aja, lalu saya paksain. Ya, saya pakai tuh helmnya. Apa yang terjadi? Sorenya ketika saya mandi, ya, kok perih-perih ya? Ini kenapa ya? Ternyata apa? Ada baret loh. Nah, inilah nasib yang seperti ini, kepala seperti yang nggak ada rambutnya nih ya. Jadi langsung terasa banget perihnya itu. Kenapa? Karena helm-helm yang tidak standar itu tidak ada kenyamanan di bagian tengahnya ini. Jadi ada semacam ada tajam-tajamnya itu, kayak bekas hasil produksinya itu. Nah, salah satu helm yang standar itu ada kenyamanan di tengah sini nih. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ya, ini nyaman banget. Ya. Nah, berikutnya adalah nih, ada busa di sini nih. Kalau helm yang nggak standar itu kadang kalau kita pakai berbekas gitu. Kadang membuat lecet juga di sini, di jidat nih. Itu, ya. Dan kalau teman-teman melihat juga helm yang standar itu biasanya identik dengan berat. Kalau helmnya sudah ringan, sudah tuh bisa dipletot-pletotin, wah itu nggak standar, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman semua menggunakan helm yang standar yang memang sudah ada regulasi atau ada standar resminya. Ada yang membuat standar itu ada MSA, ada ANSI, ada EN, ya. Ada lagi apa ya, banyak ya yang teman-teman bisa gunakan ya untuk memastikan helm ini standar atau tidak. Atau juga teman-teman kalau mau beli helm, minta ke bagian penjual, distributor ataupun tokonya, ataupun kalau kita beli banyak, itu mintain ada sertifikat pengujian dari labnya. Kenapa? Karena pengujian dari lab itu menjadi persyaratan. Kalau saya audit di perusahaan besar, misalkan dia melakukan pembelian, pengadaan barang dan jasa untuk helm yang dalam jumlah yang besar, biasanya saya akan tanya, Bapak suppliernya dari mana? Coba mintakan hasil dari pengujian labnya. Kuat nggak helm ini untuk menahan benturan? Berapa kuat dia menahan benturan? Terus bisa nggak dia ada kenyamanan di sininya ini? Ya, nyaman nggak dia dipakai? Ya. Dan pastikan juga nih, dagunya ini gimana nih, pengait dagunya. Ada yang cuman ngait gitu doang, terus gampang banget lepasnya. Lihat ini. Nih, teman-teman. Ini kenceng banget loh, ya. Nah, karena saya orang ketiga, saya pilih warna merah nih, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman memastikan helm nyaman atau enggak, khususnya kayak saya nih, teman-teman nih, ya, pastikan di sini ya masuk semua chin strap-nya. Kalau teman-teman pastikan juga di bagian chin strap ini sudah pas di dagunya, jadi lihat nyaman nantinya jatuhnya. Kalau masuk ya, aduh, nah ya, jadi karena ini pengunci, jadi memang agak sedikit harus ditekan ya, harus dipastikan ini pas banget di dagu kita ya.
Terus teman-teman ya, ini kalau udah make kayak gini, udah nyaman kayak gini, kita harus pastikan ini kan masih gerak nih, masih gerak. Nah, di bagian belakangnya ini nih, ada pasreknya nih, dikencengin lagi. Nah, udah mantep nih. Jadi misalkan kena angin ataupun jatuh, kita terjatuh atau ada yang terbang atau gimana, ini masih kuat banget nih, nyaman banget nih. Ditekan pun nggak terasa sakit. Biasanya saya kalau pakai helm yang tidak standar tuh sakit banget kalau udah digoyang-goyang kayak gini. Nah nih, ya. Jadi teman-teman, chin strap ini sangat penting sekali ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan helm yang ada chin strapnya, ya. Nih, oke. Dan di sini juga ada untuk supaya tidak panas juga ada pendingin udaranya juga nih kayaknya ya di dalam ini. Lihat nih, ada lubang-lubang ventilasi udaranya. Oke. Ini adalah untuk helm ya. Lalu juga ada pengaman kepala berupa seperti helm juga, tapi berupa topi nih. Ya. Nih ya teman-teman ya. Kalau dipakai biasanya ini untuk dipakai untuk di pabrik. Kalau pabrik biasanya pakai yang seperti ini karena resikonya berbeda dengan kalau teman-teman semua yang ada di project. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau memilih APD harus dipastikan dulu resiko apa, lalu sumber bahayanya apa. Jadi bisa tahu jenis APD apa yang cocok untuk di perusahaan teman-teman semua. Oke, itu aja. Good luck buat teman-teman semua untuk memilih APD yang cocok di perusahaannya masing-masing.